Siap habisi pasukan Yunani, tentara jihad Suriah rela mati buat Turki. Kelompok jihadis Suriah sepertinya sudah mendengar kabar konflik wilayah antara Turki dan Yunani di Laut Mediterania Timur. Mengetahui hal ini, seorang tentara jihadis menegaskan siap mati membela Turki dalam perang melawan Yunani. Menurut laporan yang diperoleh Viva Militer dari Syrian Observation for Human Rights, seorang pejuang jihad Suriah, Suhail Mahmud, menyatakan kesiapannya untuk membela Turki dalam perang melawan Yunani. Mahmud, yang juga dikenal sebagai Abu Taw, adalah seorang anggota Tentara Nasional Suriah (NSA) yang dikenal sebagai spesialis rudal. Mahmud mengatakan bahwa pada jihadis Suriah memiliki hutang kepada Turki terkait pembiayaan, pelatihan militer, dan persenjataan yang disediakan Ankara dalam perang melawan pasukan rezim pro Bashar al-Assad. Kami berterima kasih kepada Turki. Sekarang saatnya melunasi hutang ini. Jika mereka bertanya kepada saya, maukah Anda pergi ke perbatasan Yunani? Jawaban saya adalah dengan senang hati untuk mengatakan ya, bunyi pernyataan Mahmud dalam akun Twitter pribadinya. Seperti diketahui, Turki adalah salah satu negara yang terlibat dalam perang saudara Suriah. Di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki mendukung dan memobilisasi kelompok jihadis radikal yang tergabung dalam Tentara Nasional Suriah sejak awal konflik pada 2011 silam. Di sisi lain, pasukan Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki ini juga sudah berlawanan dengan pasukan Arab Suriah (SAA) di bawah komando Bashar. SAA dikabarkan juga telah menerima bantuan dari komunitas Ortodoks Yunani. Pasukan Tentara Nasional Suriah sebagian besar adalah mantan anggota kelompok teroris radikal semisal Negara Islam Irak dan Suriah ISIS, Negara Islam Irak dan Syam ISIL, Hayat Tahrir al-Syam yang berfiliasi dengan Al-Qaeda. Makin tak terkendali, Yunani siapkan uang 43 triliun untuk berperang melawan Turki. Ketegangan di Laut Mediterania Timur semakin tajam. Yunani dan Turki semakin sering terlibat perang kata. Masing-masing negara saling menghina dan mencemooh satu sama lain. Bukan hanya itu, konflik Yunani-Turki kini siap berperang. Sekutu-sekutu Yunani memperkeruh suasana dengan menyediakan peluang agar rival Turki itu bisa memenuhi ambisi militernya. Dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera, Yunani mengatakan siap untuk membeli persenjataan baru agar mampu melawan Turki. Athena pun menyatakan akan meningkatkan kemampuan pasukan dan industri pertahanannya demi melibas Ankara. Mereka berargumen Turki terus melancarkan berbagai operasi militer ke Laut Mediterania bersama dengan eksplorasi hidrokarbon di sana. Kepemimpinan Turki hampir setiap hari melancarkan ancaman perang dan membuat pernyataan provokat, ujar juru bicara Stelios Petsas. Kami merespon secara politis, diplomatis, dan kesiapan operasional yang menentukan langkah penting untuk membela hak kedaulatan kami, lanjutnya. Stelios menyatakan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, akan mengumumkan rincian rencana peningkatan kemampuan militer mereka pada Sabtu 12 September 2020 mendatang. Pengumuman rencana tersebut bersamaan dengan pidato kenegaraan tahunan berkaitan dengan situasi ekonomi di tengah pandemik virus. Kami sedang menghubungi negara-negara sahabat dengan tujuan memperkuat peralatan bagi angkatan bersenjata kita, imbuh Stelios. Pekan lalu Yunani melelang surat utang negara senilai 2,5 miliar euro atau setara dengan 43 triliun rupiah. Uang sebesar itu digunakan untuk mendanai anggaran militer yang semakin dan bantuan sosial bagi usaha kecil yang terdampak pandemik virus. Media lokal Yunani menyebut uang tersebut akan dipakai untuk membeli pesawat tempur Rafale dan setidaknya satu kapal perusak buatan Perancis. Stelios Petsas mengatakan Perdana Menteri Yunani akan bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Kamis 10 September 2020 mendatang dalam pertemuan negara-negara Uni Eropa Mediterania di Pulau Korsika. Sabtu lalu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Yunani untuk segera berdialog damai soal perseteruan Mediterania Timur. Erdogan pun mengancam akan ada konsekuensi jika Athena terus mangkir dari dialog yang diadakan oleh NATO ini. Mereka entah akan memahami bahasa politik dan diplomat atau akan merasakan pengalaman yang pahit. Sebagaimana dikabarkan pikiranrakyat.com, Yunani sempat mengelak telah setuju untuk duduk bersama Turki dan NATO
agar bisa membicarakan permasalahan Mediterania Timur baik-baik. Athena bahkan menuding Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, berbicara tidak sesuai kenyataan alias berbohong. Menurut laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Libya Observer, Prancis di bawah komando Macron ternyata punya keinginan agar kelompok pemberontak Tentara Nasional Libya di bawah pimpinan Marsikal Khalifa Haftar bisa menumbangkan pemerintahan Kesepakatan Nasional Libya (GNA) yang berbasis di Tripoli. Seperti yang diketahui, Turki adalah negara yang terlibat dalam konflik di negara kawasan Maghrib Afrika Utara itu. Dengan dukungannya terhadap GNA, Cavusoglu menduga bahwa perdamaian Turki dengan Rusia akan membuat GNA semakin kuat dan Haftar semakin terpojok. Oleh sebab itu, dengan dukungannya terhadap Yunani, Macron berharap Turki hanya akan memfokuskan perhatian di satu front saja. Dengan demikian, Haftar akan mampu merebut Tripoli dan mengakhiri pemerintahan GNA. Presiden Perancis Emmanuel Macron menjadi histeris atas perkembangan dalam konflik Libya dan Suriah, serta perselisihan di perbatasan di Laut Mediterania Timur, ucap Cavusoglu. Senada dengan Cavusoglu, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay juga memandang Macron dan Perancis memiliki niat terselubung di balik dukungannya terhadap Yunani. Oktay dengan berani mengatakan Macron telah menghancurkan negaranya sendiri dengan menunjukkan bahwa ia mendukung singa LNA dan Haftar. Dia merusak negaranya dengan mencoba membuktikan dirinya untuk mendukung Khalifa Haftar, ujar Oktay. Untuk menyelesaikan perseteruan di Laut Mediterania Timur, Erdogan mengatakan siap menempuh jalur manapun, baik dengan diplomasi maupun perang sekalipun. Erdogan sangat yakin dengan kekuatan yang dimiliki semua sektor, baik secara politik maupun militer. Mereka akan memahami bahasa politik dan diplomasi atau di lapangan dengan konsekuensi yang menyakitkan. Turki memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer untuk merobek peta dan dokumen tidak bermoral yang diberlakukan, ujar Erdogan dikutip FIFA Militer dari Al Arabiya. Yunani tegaskan tidak takut menghadapi militer Turki. Militer Pembangunan dan Investasi Yunani, Adonis Georgiades, menyatakan Athena tidak takut sama sekali dengan ancaman konflik militer dengan Turki di Laut Mediterania Timur. Menurut Georgiades, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan belakangan ini sering berhayal dapat menundukkan Yunani dan Perancis dengan kekuatan armada tempurnya di Laut Mediterania. Dia menegaskan bahwa anggapan Erdogan itu adalah salah besar. Ancaman untuk mengobarkan perang dan menumpahkan sungai darah di Perancis atau penghinaan Macron. Dengan cara ini harus menimbulkan perhatian besar di antara warga Turki karena berada di luar lingkup norma diplomatik dan politik, kata Adonis Georgiades, dikutip FIFA Militer dari Greek City Times Senin 7 September 2020. Ia menambahkan keputusan Erdogan mengerahkan pasukan tempurnya ke Laut Mediterania Timur merupakan ambisi besar yang tidak masuk akal. Erdogan, lanjutnya, ingin menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman. Kesalahan terbesar Erdogan, tambahnya, adalah dia meremehkan kemampuan Athena untuk membela kepentingan Yunani. Langkah ini menyebabkan peningkatan tajam dalam tingkat kesiapan tempur tentara Yunani dan membuat Yunani lebih siap untuk skenario perang daripada yang diperkirakan banyak orang, ujarnya. Tidak hanya itu, dia mengingatkan Erdogan dengan memberikan kritik tajam kepada Ankara yang telah memobilisasi kekuatan militer Turki ke Laut Mediterania Timur. Dia menegaskan Athena tidak akan pernah takluk menghadapi Turki. Terlebih lagi, Turki bukanlah negara adidaya seperti yang diyakini banyak orang. Dia melanjutkan hal-hal tidak mudah bagi Tuan Erdogan, karena Turki bukanlah negara adidaya seperti yang diyakini banyak orang. Ini adalah negara yang kuat dan pantas untuk dihormati dan akan tetap menjadi tetangga